Ada yang pernah mendengar suara ketukan berturut-turut saat sedang sendirian? Halo Imagers, balik lagi di podcast Image episode 11 bersama saya Milvian dan partner saya Irin Caroline. Hari ini kami akan menemani malam Halloween kalian semua dengan kisah misteri 3 ketukan. Buat kalian yang penasaran, bisa langsung cek di @simplem8137-852. Tapi nggak perlu khawatir, karena kami udah rangkumin semuanya buat kalian. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Sebut beliau dengan nama Mbak April, seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang kebetulan sedang menjalani program koas di salah satu kota di provinsi yang saat ini saya tinggali. Waktu itu, Mbak April mendapat tugas di kota yang cukup jauh dari tempat kelahirannya. Berbekal informasi dari cutting, beliau mendapat kos sementara yang berlokasi tidak jauh dari rumah sakit tempat beliau bertugas. Waktu itu, tidak ada yang aneh dari bangunan itu. Semua tampak normal dan tidak ada yang janggal sama sekali. Mengingat sebenarnya Mbak April ini memiliki sensitivitas yang lumayan. Hari itu Mbak April akhirnya sepakat untuk menyewa satu ruangan di lantai 2 yang memang diperuntukkan bagi mahasiswi ataupun staf perempuan. Sementara di lantai 3 adalah tempat mahasiswa serta staf laki-laki rumah sakit. Minggu pertama semua masih biasa saja. April sama sekali tidak menemukan kendala berarti selama dia tinggal di tempat yang baru ini. Sampai suatu ketika, tugas koas yang seharusnya sudah selesai pukul 4 sore, dikarenakan suatu hal membuat April akhirnya pulang terlambat. Jam tangan menunjukkan pukul 6 lewat. Sementara di luar, langit sudah menjadi gelap. April bergegas kembali. Ia buru-buru menyusuri lorong rumah sakit. Terdengar suara hentakan kaki yang menggema ketika April berjalan menyusuri lorong bangsal. Jendela-jendela besar serta pintu bergaya lama menjadi satu-satunya pemandangan yang April lihat. Tinggal sedikit lagi April akan sampai di taman belakang. Lantas April mempercepat langkahnya. Di bawah pohon-pohon tua yang rindang, April semakin merasa di sudut-sudut semak ramai yang mengawasinya. Ia ingin segera sampai ke kamar kos. Maka dengan setengah berlari, akhirnya April bisa bernafas lega ketika dirinya berhasil sampai di samping trotoar. April sejenak mengatur nafas sebelum bersiap melintas di jalan yang sepi. Tinggal beberapa langkah lagi, April sampai di seberang jalan. Dari kejauhan terlihat cahaya mendekat dengan kecepatan tinggi. Untungnya April sudah hampir selesai melintasi jalan utama. Ia sudah bisa melihat beberapa rumah penduduk dengan satu bangunan tinggi kos miliknya. Namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara rem motor yang berdecit sangat keras, diikuti gerakan menoleh April yang tertuju pada pengendara motor yang sempat menghentikan laju kendaraannya. Tak lama, pengendara itu kemudian melanjutkan perjalanan, sementara April tertuju pada jasad kucing yang tergilas tak jauh dari tempatnya berdiri. Perempuan itu terdiam sejenak, memandang binatang malang itu sebelum hati kecilnya menuntun dirinya
berjalan mendekati untuk memeriksa kondisi binatang tersebut. Tak ada yang bisa menggambarkan kondisi binatang malang itu selain isi perutnya yang terburai dengan darah kental yang menyelimuti kulit bulunya. April cukup lama terdiam, bingung menanggapi tragedi ini, sebelum akhirnya ia tergerak untuk melepas jas kedokteran yang ia pakai. Namun, baru saja April hendak berniat mengangkat jasad binatang malang itu, tiba-tiba saja sudut mata April teralihkan pada sosok yang mendekat dari arah pintu belakang rumah sakit. April menatapnya sejenak sebelum bayangan itu menunjuk pada seorang lelaki parubaya dengan seragam satpam rumah sakit. Beliau mendekat dengan langkah kaki yang tenang, lantas bicara dengan aksen Jawa yang ramah. Pun Bu Dokter, ben kula mawon sing ngurus niki. Jenengan monggo manton. Sudah Bu Dokter, biar saya saja yang mengurus ini. Anda pulang saja. April sebenarnya merasa janggal dengan lelaki parubaya ini. Bukan bermaksud mencurigai, namun aroma wangi melati tercium menyengat dari tubuhnya, membuat April tak tahan menutup hidungnya. April memilih untuk tidak menjawab. Ia pun mengangguk sewajarnya, sementara lelaki itu membungkus jasad hancur itu menggunakan pakaiannya. April sedikit canggung sewaktu akan pergi, namun hasratnya untuk lari tak terbendung lagi. Namun, sebelum April melangkahkan kaki, satpam itu berbicara kepadanya. Rasah wedi. Kula mek kebetulan lewat mriki. Tapi Bu Dokter, ten kamar jenengan rasah digagas nek ana sing nyobi ngawujud ning ngarep jenengan. Gak usah takut, saya hanya kebetulan lewat sini. Tapi Bu Dokter, di kamarmu jangan dihirau kalau ada yang mencoba menunjukkan wujud ya. April pergi. Ia meninggalkan laki parubaya itu yang masih berdiri menatapnya. Entah mengapa, kata-kata lelaki itu seperti memberi gestur memperingatkan. Namun April tidak pernah tahu maksud di balik kata-katanya. Ia berjalan melewati 2 kamar penghuni kos yang sudah gelap gulita. Kamar April sendiri ada di ujung kedua di samping kating koas. Ia harus melewati dapur umum dengan meja di tengah yang biasa dipakai penghuni kos untuk makan. Sewaktu menyusuri lorong di antara kamar-kamar kos, April tiba-tiba mendengar suara ketukan yang keras. Ketukan itu terdiri dari 3 suara yang berkesinambungan tanpa jeda. Suaranya menyerupai benda keras yang dipukul-pukul dengan begitu intens. Jeda berhenti tepat setelah 3 ketukan yang secara berurutan. Tak lama kemudian, dari jauh, April melihat bayangan seorang wanita sedang duduk membelakangi dirinya di kursi meja makan. Lantas, April mendekat. Ia melihat seorang wanita mengenakan pakaian berwarna biru sedang menunduk. Rambutnya panjang sepunggung. Di hadapan si wanita yang tidak April kenal tersebut, terdapat cobek kecil yang kosong namun terus-menerus dipukul oleh si wanita menggunakan ulekan. Hal itu tentu saja janggal. Untuk apa selepas maghrib seperti ini ada yang melakukan hal tersebut?
April berniat mengacuhkannya. Ia tidak mau dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Namun, baru beberapa langkah April melewati si wanita, tiba-tiba saja ia memanggil dirinya. "Mbak." April menoleh melihat si wanita yang terlihat lelah. Ia berkata dengan kata yang sopan. "Suarane ping telu, biasanya benjam siji. Rasa dirungukke, dilemawon, niku pesen kulo." Suaranya 3 kali. Biasanya jam 1 dini hari. Tidak perlu didengar. Tidur saja. Itu pesanku. Si wanita mengatakan hal itu sambil tertawa kecil, lalu melanjutkan dirinya mengetuk-ngetuk ulekan di atas cobek. April lalu pergi. Ia tak mengubris kata-kata si wanita. Setelah tepat di depan pintu kamarnya, April sempat menoleh ke meja makan. Wanita itu kini berdiri. April sontak melesat masuk ke dalam kamar, menutup pintu, lalu menguncinya rapat-rapat. Ia tahu ada yang tidak beres dengan wanita tadi. Namun, ketegangan yang sempat April rasakan telah lenyap ketika ia memandang kamar kos miliknya. Ia buru-buru menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selepas mandi, April membuka laptop, mulai mengerjakan tugas jurnal dari para konsulen di rumah sakit. Hingga tanpa ia sadari, jam di tangannya sudah menunjuk pukul 12 malam. Keheningan yang sejak tadi dia rasakan kian menyelimuti tempat ini, membuat April tiba-tiba merasa awas. Disitulah April tiba-tiba tergoleh melihat ke jendela kamar yang mengarah langsung ke belakang. Ada godaan yang aneh, di mana April baru saja menyadari bila sejak kedatangannya di kamar kos ini, ia belum pernah sekalipun melihat apa yang ada di balik jendela tersebut. Ia tiba-tiba mendekat. Gorden bermotif dengan warna coklat kini ada di hadapan April. Tangannya tergerak menyentuh lembut kain sebelum ia mulai menariknya ke samping. Tiba-tiba dari arah tembok samping kamar cutting terdengar suara ketukan yang nyaris sama seperti ketukan yang April dengar tadi. Hanya saja, suara yang April dengar ini jauh lebih lembut. 3 ketukan yang selaras dengan jeda yang tak beberapa lama. Seperti diketuk menggunakan ujung kuku. April awalnya mencoba meyakinkan dirinya sejenak. Apakah betul ia mendengar suara ini dari kamar cutting? Cukup lama April berdiri di tepi jendela, sampai akhirnya suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja, membuat April menaruh rasa penasaran. Siapa yang membuat suara seperti itu? Maka setelah sadar bahwa jam di tangannya menunjuk pada pukul 1 dini hari, April mematikan lampu, bersiap ke tempat tidur. Tiba-tiba, tanpa ada alasan yang jelas, lagi-lagi 3 suara ketukan itu mendadak terdengar lagi. Kali ini bukan berasal dari tembok kamar sebelah, melainkan dari arah jendela kamar yang tertutup gorden. Iya, tidak salah lagi, kaca jendela kamar sedang diketuk. April lalu mendekat. Ia berdiri benar-benar di depan gorden jendela, diiringi suara ketukan yang intens yang membuat penasaran. Tangannya mulai
mulai bergerak, bersiap membuka gorden. Dan disitulah April dibuat semakin bingung karena tak ada apapun yang dia lihat. Hanya pemandangan gelap kebun rupanya. Di belakang bangunan ini hanya ada sebuah kebun kosong, tidak terawat, yang ditumbuhi banyak tumbuhan liar. April bersiap menutup kembali gorden. Sebelum ia tersadar, di balik pantulan kaca jendela dengan kamar yang gelap, ia melihat wanita bergaun putih sedang menyisir rambut. Wanita itu menyisir rambut di atas tempat tidur. April lalu menutup gorden. Ia hanya berdiri tak sekalipun berani menoleh ke belakang. Baginya, ini bukan pertama kali dia melihat hal seperti ini. Meski begitu, tak membuatnya berani untuk menghadapinya. Tak beberapa lama kemudian, ketukan itu masih terdengar intens. Suaranya lebih jelas seperti meja yang diketuk. April masih berdiri tak menoleh sedikit pun. Cukup lama, dia menunggu sampai akhirnya suara itu menghilang dengan sendirinya. Meski tak melihat dengan mata kepala sendiri, April bisa membayangkan di balik rambut panjang yang tengah disisir itu terbentuk sebuah wujud dari wajah wanita yang hancur lebur, melebihi luka bakar yang bahkan pernah April pelajari di mata kuliahnya dulu. Kini ia tahu sesuatu. Di balik sekat tempat tidurnya, pada dinding tembok putih, tertulis ayat yang April ketahui. Ditulis menggunakan pensil dengan coretan yang samar-samar. Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Tuhanku agar mereka tidak mendekati aku. 3 ketukan inilah yang tidak banyak orang ketahui, bila sebenarnya itu adalah isyarat dari setan yang ingin menampakkan wujud bila disetujui oleh manusia dengan cara membuka dirinya lewat tipu daya yang dimulai dari rasa penasaran. Tulisan itu ditulis oleh penghuni sebelumnya. Sejak saat itu, April tak lagi peduli dengan ketukan yang seringkali ia dengar. Bahkan ketika nampak wujud dari pocong yang melompat di dapur umum, April tak lagi goyah. Selama ia tak lagi terbuai masuk, semua itu tidak mengganggunya. Ya, itu dia kisah misteri 3 ketukan. Cerita ini sebenarnya memiliki arti tersendiri. Bukan sekedar ketukan biasa, hanya saja belum semua orang tahu tentang hal ini. Jadi buat kalian yang masih pengen dengerin kisah unik atau inspirasional lainnya, bisa banget buat pantengin terus podcast Image ya. Sampai jumpa di lain waktu, and happy Halloween!